Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pagi hari ini kita mulai pembelajaran online PAI dan budi pekerti dengan materi menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Semoga meskipun pembelajaran kita masih online, lantaran niat yang baik, pembelajaran kali ini tetap mendatangkan manfaat dan untuk kita semua. Amin. Sebelum dimulai, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga lantaran Al-Fatihah kita semua terhindar dari mara bahaya dan virus corona segera menyingkir. Al-Fatihah. Oke, materi kali ini Ustazah akan menerangkan tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Yang pertama yaitu poin tentang terbiasa menjenguk dan mendoakan orang yang terkena musibah. Yang kedua, poin-poin tentang dalil-dalilnya. Yang ketiga yaitu poin sikap gemar beramal saleh. Dan yang keempat yaitu poin sikap gemar berbaik sangka. Sikap gemar beramal soleh. Apa sih amal soleh itu? Amal soleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah SWT semata, bukan karena orang lain, bukan juga karena kita ingin disanjung-sanjung dan sebagainya. Orang yang beramal soleh secara tegas dinyatakan sebagai orang yang tidak akan merugi dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana sudah diterangkan dalam surah Al-Quran ayat 1-3 yaitu surah Al-Asr ya, yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalil sebagaimana Allah SWT telah berfirman bahwa orang yang beramal soleh akan mendapat surga dan kekal di dalamnya. Lalu di sini diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, karena kita sudah mengetahui pengertian amal soleh, sudah mengetahui dalilnya, maka kita harus mengetahui apa saja yang dimaksud dengan amal soleh. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah SWT yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kita sesama manusia tidak boleh saling meragukan. Kita harus bersikap jujur, tidak saling menyakiti, bersikap ramah tamah, dan saling tolong-menolong. Yang ketiga itu berbuat baik terhadap lingkungan. Contohnya, wujud dari berbuat baik kepada lingkungan yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya, menjaga keseimbangan alam sehingga alam tetap lestari. Yang keempat yaitu birrul walidain atau patuh terhadap orang tua. Yang kelima, beribadah dan beramal soleh kepada Allah SWT. Yang keenam, tidak membiarkan diri jatuh ke dalam dosa, kebinasaan, dan kehancuran seperti judi, zina, mencuri, narkoba, merokok, merampok, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu saling membantu dan mengurangi penderitaan orang lain karena Allah SWT. Yang kedelapan,
menjauhkan sikap tercela seperti buruk sangka, iri, dengki, kikir, boros, dan adu domba dalam bergaul sesama manusia. Kesembilan, menjauhkan sikap malas belajar, malas bekerja, pesimis, penakut, tergesa-gesa, dan sikap atau sifat yang jelek lainnya. Syarat sah amal soleh. Yang pertama, amal soleh dengan niat ikhlas karena Allah SWT, bukan karena orang lain. Yang kedua, amal soleh tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, dilakukan dengan memenuhi ilmu. Jadi kita tidak sembarang melakukan sesuatu hal, dan kita harus benar-benar mengetahui, oh ini benar, oh itu salah. Manfaat beramal soleh. Manfaat kita ketika beramal soleh yang pertama yaitu diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah SWT. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapus dosa-dosanya. Dan yang kelima yaitu dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita semua harus perbanyak amal soleh dengan benar, dan mari kita perbaiki lagi perilaku-perilaku kita semua. Poin B yaitu sikap gemar berbaik sangka. Apa sih berbaik sangka itu? Nah, berbaik sangka dalam Islam dikenal dengan istilah husnudzon. Husnudzon secara bahasa berarti prasangka baik. Husnudzon berasal dari kata husnu yang artinya baik dan dzon artinya prasangka. Lawan katanya adalah suudzon yang berarti berburuk sangka. Husnudzon merupakan sikap mental dan cara pandang seseorang yang membuatnya melihat sesuatu secara positif. Seseorang yang memiliki sikap husnudzon akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih. Jadi, orang yang punya sikap husnudzon, dia tidak akan semena-mena memandang, oh ini salah, oh ini negatif bagi kita, oh ini gimana, oh gimana. Jadi kita semua akan selalu positive thinking, dan kita akan mencari positifnya, manfaatnya itu ada di mana. Dalil larangan berburuk sangka. Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Macam-macam husnudzon. Husnudzon ada 3. Yang pertama yaitu husnudzon kepada Allah SWT. Apapun yang kita alami terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah, kita harus berbaik sangka, karena semakin sayang Allah kepada hambanya, maka semakin besar pula cobaan yang diberikan oleh Allah. Perilaku husnudzon kepada Allah adalah perilaku syukur dan sabar. Yang kedua, husnudzon terhadap diri sendiri. Berprasangka baik kepada diri sendiri, menerima apa adanya, serta berbaik sangka kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaan kita selama ini. Husnudzon kepada sesama manusia. Sikap yang selalu berpikir dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Sikap ini ditujukan dengan rasa senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita selalu membiasakan diri berperilaku husnudzon baik kepada Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Menjenguk dan mendoakan orang yang terkena musibah. Menjenguk orang sakit adalah perkara yang disyariatkan Islam, bahkan dijadikan sebagai satu bagian dari hak muslim atas muslim lainnya. Hal itu juga merupakan di antara amal soleh yang dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT, kepada ampunan, rahmat, dan surganya. Tujuan semua itu untuk memotivasi muslim agar
menghidupkan akhlak Islam yang agung guna tercipta kehidupan masyarakat Muslim yang harmonis dan peduli. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Haqqu muslim alal muslim sittu qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaih wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fasamidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Artinya, sahabat bertanya, apa saja hak muslim untuk muslim wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu maka hadirilah. Bila ia minta nasihat maka nasihatilah. Bila ia bersin dan memuji Allah mengucap Alhamdulillah, maka jawablah dengan mengucap Yarhamukumullah. Bila ia sakit maka jenguklah, dan bila ia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya ke makom. Hadis riwayat Muslim. Adab menjenguk orang sakit. A. Menjenguk orang sakit harus diiringi dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. B. Harus memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai ketika hendak menjenguk. C. Mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucap doa menjenguk orang sakit. D. Menundukkan pandangan, sedikit bertanya, menunjukkan belas kasih kepada yang sakit dan menasihatinya. E. Apabila melihat orang yang tertimpa cobaan, musibah, dan penyakit, hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan dirinya. F. Hendaknya orang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Sebagaimana doa menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbina si mudhiba basif si anta safi la syafiya illa anta sifaan la yuharidu saqoman. Artinya, ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendoakan orang yang terkena musibah. Berdoa adalah termasuk ibadah. Mendoakan sama muslim dengan diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, termasuk dari sunnah hasanah yang telah diamalkan turun-temurun oleh para nabi-nabi dan juga oleh orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Sebagai berikut doa ketika terkena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa a'lif li khairan minha. Artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibahku. Hadis riwayat Muslim. Sekian pemaparan materi tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Semoga bermanfaat. Sebelum Ustazah mengakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.